Hai cuy, halo sob, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mr. Mas akan nyeritain film komedi lagi nih. Filmnya berjudul Free Guy. Tanpa lama-lama, langsung gas kita tonton. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini adalah sebuah film yang menceritakan seorang NPC di dalam sebuah game. Yang mengira kalau dirinya adalah seorang manusia nyata. Menceritakan kehidupan rutin karakter game yang bernama Guy. Ia hidup dalam sebuah game yang bernama Free City. Tapi dia tidak menyadari kalau dunianya adalah sebuah game. Di dalam game tersebut, Guy merupakan seorang teller bank. Ia bersahabat dengan seorang security yang bernama Buddy. Suatu ketika Guy terpesona oleh seorang wanita yang memakai kacamata. Dia lalu memberitahu sahabatnya, tapi Buddy mengingatkan kalau Guy tidak bisa mendekati orang yang memakai kacamata. Orang-orang yang memakai kacamata adalah player. Tapi mereka tidak mengetahui hal tersebut, karena mereka adalah NPC. Yang mereka ketahui hanyalah mereka dilarang untuk berhubungan dengan orang-orang yang memakai kacamata. Karena mereka diprogram demikian, karena ketertarikannya kepada orang yang memakai kacamata. Akhirnya Guy pun nekat untuk mencuri kacamata dari orang lain. Setelah dia memakai kacamata tersebut, dunianya benar-benar berubah. Dia bisa mengetahui level dan kemampuan apa saja yang dimilikinya. Melalui kacamata tersebut, kejadian tersebut diketahui oleh seorang programmer yang bekerja di perusahaan pengembang Free City yang bernama Kiss. Dia lalu memberitahu teman kerjanya yang bernama Monster. Mereka lalu masuk ke dalam game untuk membunuh Guy, supaya programnya bisa di-reset. Beberapa saat kemudian di dunia nyata, wanita yang bernama Millie menemui Kiss. Dia menemukan bukti kalau N1 yang merupakan pemilik perusahaan dari pengembang game Free City sudah memakai kode dari game Life Itself. Yang dulu mereka buat, dan memasukkannya ke dalam game Free City. Millie memohon agar Kiss membantunya untuk mengambil data tersebut supaya mereka mempunyai bukti untuk menuntut N1. Tapi Kiss menolaknya karena saat ini dia bekerja di perusahaan milik N1. Dan merasa kalau tuduhan Millie kepada N1 tidak berdasar. Besoknya di dalam game Free City, Millie sedang mengawasi suatu tempat. Ternyata wanita yang disukai Guy adalah karakter game yang dimainkan Millie. Dia lalu dikagetkan oleh kedatangan Guy. Karena itulah mereka ketahuan oleh para penjaga. Mereka lalu kabur ke markas milik Millie. Di sana Millie memarahi Guy. Karena dia sudah menggagalkan rencananya. Guy lalu beralasan kalau dia hanya mengikuti Millie untuk mencoba berkenalan dengannya. Lalu menanyakan kenapa Millie mengawasi tempat tersebut. Millie lalu mengatakan kalau ada sesuatu yang harus diambil di tempat tersebut. Guy yang merasa bersalah, lalu meminta maaf dan berjanji untuk membantu Millie. Tapi Millie mengatakan jika Guy ingin membantunya, setidaknya dia harus berlevel 100, karena saat ini Guy hanya di level 1. Guy lalu menanyakan cara agar dia bisa menaikkan levelnya. Millie lalu memberitahu karena ini adalah game Free City. Guy bisa melakukan kejahatan untuk menaikkan levelnya. Tapi Guy menjawab kalau dia tidak bisa melakukan kejahatan, karena dia adalah orang baik. Millie pun merasa aneh, karena ada seorang player yang tidak melakukan kejahatan di dalam game Free City. Tapi dia tetap memberitahu jika Guy tidak ingin melakukan kejahatan, maka Guy bisa melakukan kebalikannya untuk menaikkan levelnya. Beberapa saat kemudian Guy lalu mulai menaikkan levelnya dengan membantu orang-orang yang ada di Free City. Karena biasanya untuk menaikkan level para player selalu melakukan kejahatan di Free City. Dan Guy malah melakukan kebalikannya. Dia pun menjadi populer di dunia nyata. Orang-orang pun penasaran, siapa yang memainkan karakter tersebut. Tentu saja Guy tidak mengetahui hal tersebut. Karena dia hanyalah sebuah program di dalam game Free City. Beberapa saat kemudian melalui sebuah pesan teks Millie memohon kepada Kiss untuk membantunya. Tidak lama Millie yang dibantu oleh Kiss masuk ke pusat data yang berada di dalam game Free City. Untuk bisa mengambil bukti yang dia cari. Pada saat Millie bisa mengambil data yang dia perlukan, alarm berbunyi dan dia ketahuan. Saat para penjaga mencoba menangkap Millie, tiba-tiba Guy datang untuk membantunya.
Mereka akhirnya bisa melarikan diri. Tapi Millie kehilangan data yang diambil sebelumnya. Kiss yang mengawasi Millie merasa heran. Mendengar Millie dibantu oleh Guy. Karena tidak ada player lain selain Millie di sana. Di dunia nyata di dalam, N1 datang ke kantor miliknya. Dia lalu memberitahu kalau Free City 2 akan segera dirilis. Di sana diketahui juga kalau Millie sedang menggugat N1. Tapi Millie tidak memiliki bukti. Kiss yang penasaran dengan orang yang membantu Millie, lalu mulai mencari data tentang Guy. Dan akhirnya dia menemukan sesuatu. Setelah berhasil kabur, Millie dan Guy pergi ke markas milik Guy. Millie agak terkejut, karena Guy bisa menaikkan levelnya dengan cepat. Setelah itu Guy lalu mengajak Millie untuk berjalan-jalan. Dan ternyata mereka menyukai banyak hal yang sama. Karena Millie menyukai Guy, dia mengajaknya untuk bertemu di dunia nyata. Guy mengiyakan perkataan Millie, walaupun dia tidak mengerti maksud dari perkataan tersebut. Beberapa saat kemudian, di dunia nyata Kiss menemui Millie. Dia lalu memberitahu kalau selama ini Millie benar. Dan ternyata di dalam game Free City, ada kode dari game yang mereka ciptakan yaitu Life Itself. Kiss juga memberitahu kalau Guy adalah sebuah kecerdasan buatan yang mereka buat. Dan sekarang dia berkembang, karena game Free City 2 dirilis 48 jam lagi. Maka game Free City pertama akan dihapus pada saat itu. Jika itu terjadi, Guy akan lenyap, dan hasil kerja keras mereka akan hilang. Mereka juga tidak bisa mendapatkan bukti kalau N1 menggunakan kode dari game yang mereka buat. Kaya selalu menyuruh Millie untuk meminta bantuan kepada Guy, untuk mendapatkan bukti yang mereka cari, dengan cara memberitahu yang sebenarnya kepada Guy. Beberapa saat kemudian di Free City, Millie lalu memberitahu Guy, kalau dia adalah sebuah program, dan dunia mereka akan hancur dalam 24 jam. Millie lalu meminta Guy untuk membantunya. Mengetahui kenyataan bahwa dia hanyalah program dan sebuah kepalsuan, Guy pun meninggalkan Millie dan merasa sangat terpukul. Beberapa saat kemudian, Guy menemui sahabatnya Buddy. Ia lalu menceritakan semuanya. Buddy lalu mengatakan kalaupun mereka tidak nyata tapi momen-momen ketika mereka bersama adalah hal yang nyata. Dan itulah hal yang terpenting. Karena bagi seorang security, dia dan Guy bisa masuk ke dalam tempat penyimpanan data Free City dengan mudah. Karena semua security adalah temannya, mereka lalu mengambil data yang Millie perlukan. Tapi tiba-tiba ada seorang penjaga yang mendatangi mereka karena mengetahui kalau Guy adalah pria berkaos biru yang sedang populer. Penjaga itu lalu membiarkan Guy dan Buddy pergi, karena pria itu adalah fans dari pria berkaos biru. Perlu diketahui kalau di dunia nyata, Guy ini dikenal dengan julukan pria berkaos biru. Setelah itu Guy menemui Millie untuk memberikan data tersebut. Di dunia nyata N1 sedang jengkel, karena kepopuleran pria berkaos biru menyebabkan penjualan game Free City 2 menurun drastis. N1 juga merasa, kalau pria berkaos biru adalah seorang peretas. Ia lalu menyuruh karyawannya untuk mengatasi hal tersebut. Kiss selalu memberitahu kalau tidak ada waktu mengatasinya karena pria berkaos biru bukan seorang peretas. Ia hanyalah NPC yang bisa berkembang. Monster lalu memberitahu, kalau mereka meriset game Free City, maka semua NPC akan kembali normal. N1 lalu menyuruhnya untuk meriset game Free City. Kiss selalu melarang hal tersebut, karena akan menyebabkan semua perkembangan yang dibuat oleh NPC akan hilang. Tapi N1 tidak peduli, karena kehadiran pria berkaos biru menyebabkan dia kehilangan banyak keuntungan. Sementara itu Millie sedang melihat video klip dari data yang dibawa oleh Guy. Itu adalah video klip dari game Life Itself. Guy lalu mengatakan, kalau dia merasa pernah melihat tempat tersebut. Di kantor milik N1, Monster pun mulai mereset game Free City. Setelah game selesai diriset, Millie langsung kembali ke Free City untuk menemui Guy. Tapi Guy tidak mengenali Millie, karena dia sudah kembali menjadi NPC normal. Beberapa saat kemudian Kiss memberitahu Millie, kalau data dari perkembangan Guy sebenarnya masih ada. Millie hanya perlu memancing agar data tersebut bisa keluar. Millie lalu menemui Guy di Free City. Ia lalu memaksanya untuk memakai kacamata. Setelah itu Millie mencium Guy. Lalu Guy pun mengingat semuanya. Setelah Guy mengingat semuanya, dia pun mengajak Millie ke tempat tinggal miliknya. Dan memperlihatkan sebuah bayangan yang mirip dengan yang ada di video klip dari data yang diambil Millie. Lalu mengatakan kalau itu adalah game Life Itself. Tapi N1 menyembunyikannya. Di dunia nyata,
Millie lalu memberitahu Kiss tentang hal tersebut, dan meminta bantuan kepada Kiss untuk menyiapkan jalan agar Millie bisa pergi ke lokasi di mana game Life Itself disembunyikan. Beberapa saat kemudian Guy lalu memberitahu Millie kalau dia punya rencana. Millie lalu masuk ke game Free City. Ternyata Guy sudah mengumpulkan semua NPC. Guy lalu memberitahu kalau mereka tidak perlu takut melakukan hal-hal baru. Ia juga memberitahu kalau ada sebuah tempat di mana mereka bisa bebas melakukan apapun dan tidak perlu takut dengan kejahatan. Ia lalu berjanji akan menemukan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian semua player NPC merasa heran karena semua NPC menghilang, dan itu membuat heboh seluruh dunia. N1 lalu memberitahu anak buahnya kalau penyebab hal tersebut terjadi adalah Millie. Dia lalu menemui Monster dan menyuruhnya untuk menghapus akun milik Millie di game Free City. Tapi Monster memberitahu N1 kalau Millie adalah orang yang hebat dan susah untuk ditangani. N1 lalu menyuruh Monster untuk melakukan apapun agar Millie dari game Free City. Beberapa saat kemudian para NPC berkumpul di sebuah kafe dan terlihat sedang merayakan kebebasan mereka. Tidak lama kemudian, Guy dan Millie melewati mereka menggunakan sebuah mobil untuk pergi ke tempat di mana game Life Itself disembunyikan. Tapi Monster menghalangi mereka dengan sebisa mungkin. Di sisi lain Kiss membantu Guy dan Millie kabur. Akhirnya Guy dan Millie sampai di sebuah pantai. Sementara itu Kiss ketahuan, dan N1 memecat dia. Tapi Kiss masih bisa membuatkan sebuah jembatan untuk Millie dan Guy. Mengetahui itu N1 memberitahu Monster kalau jangan sampai Millie dan Guy bisa melewati jembatan tersebut. Lalu menyuruhnya untuk merebut game Free City lagi. Monster agak curiga dengan hal tersebut, karena Wan seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi dia masih melakukan perintahnya. Walaupun dia sedikit ragu-ragu, di dalam game Free City, Millie mulai menghilang, karena game sedang di-reset. Ia lalu menyuruh Guy untuk pergi sendirian. N1 lalu menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan NPC terbaru yang bernama Dude. Dan karena belum sempurna, walaupun Dude adalah NPC yang sangat kuat, tapi dia agak sedikit bodoh. Guy akhirnya bertarung melawan Dude. Setelah itu Guy dan Buddy pergi ke jembatan yang sudah dibuat oleh Kiss. N1 yang marah dan tidak mau kebohongannya terungkap, lalu pergi ke tempat server berada. Pada saat itu Kiss melihatnya dan memberitahu hal tersebut kepada Millie. Di tempat penyimpanan server, N1 lalu mulai menghancurkan server-server tersebut. Monster lalu menghalanginya, dan mengatakan kalau N1 telah mencurangi Kiss. Dan dia tidak akan bekerja lagi di sana, karena Kiss adalah temannya. Tapi N1 malah memecat Monster, dan tidak menanggapinya. Di dalam game Free City, semua bangunan mulai hancur, dan para NPC berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Guy sedang berusaha melewati jembatan bersama Buddy. Tapi di tengah perjalanan, Buddy tidak bisa melanjutkannya, karena jembatannya hancur. Dengan terpaksa Guy meninggalkan Buddy. Dan akhirnya dia sampai di tempat yang dia cari. Sementara itu ketika N1 akan menghancurkan server terakhir, Millie datang. Mereka lalu membuat kesepakatan, Millie tidak akan menggugat N1, asalkan dia memberikan server terakhir tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat Millie, Kiss dan Muser sedang bekerja untuk mengembangkan game Life Itself. Guy selalu keluar untuk membeli kopi. Sementara itu Millie masuk ke dalam game untuk menemui Guy, lalu memberitahu kalau dia sangat mencintai Millie. Tapi dia hanyalah sebuah program yang ditulis oleh pembuatnya, dan mungkin merupakan sebuah surat cinta dari si pembuat program. Untuk Millie, Millie lalu teringat sesuatu, dan mulai mencari folder rekaman pembicaraannya dengan Kiss. Ternyata program Guy dibuat, karena Kiss mencintai Millie. Lalu Millie pun pergi untuk menemui Kiss. Dan akhirnya mereka berpacaran.
Sementara itu di dalam game Life Itself, Gay yang sedang jalan-jalan bersama Dude memberitahu kalau dia sangat merindukan sahabatnya yaitu Buddy. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang memanggil Gay, dan ternyata dia adalah Buddy. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Free Guy yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2021 lalu. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.